Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang peperangan Myeongyang yang dilakukan oleh Laksamana Yusunshin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riang Maulana. Rekan-rekan saya ada Firdayu Febianti dan Muhammad Ridwan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas tentang peperangan yang dilakukan oleh Laksamana Yusunshin, di sini teman-teman bisa melihat lah. Itu salah satu film dokumenter yang peperangan yang dilakukan oleh Laksamana Yusunshin. Nama filmnya adalah The Admiral Roaming Vortex yang diproduksi di tahun 2014. Nah, di sini itu menjelaskan bagaimana perang Laksamana Yusunshin dan lain-lain, meskipun ada cerita yang tidak relevan atau tidak sama lah, karena kan ini produksi dari film, tidak semuanya sama dan dilebih-lebihkan. Tetapi menurut saya film ini cukuplah untuk menceritakan peperangan yang dilakukan oleh Laksamana Yusunshin melawan pasukan armada laut dari Jepang. Gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang hipnosis sedikit lah tentang film tersebut. Kali ini kita akan melihat cuplikan sedikit dari film The Admiral. Oke, check it out. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang peperangan Myeongyang. Peperangan Myeongyang sendiri terjadi pada tanggal 26 Oktober 1597 antara Angkatan Laut Kerajaan Joseon Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yusunshin melawan Angkatan Laut Jepang di Selat Myeongyang dekat Pulau Jindo di sudut barat daya semenanjung Korea. Peperangan Myeongyang ini merupakan bagian dari Perang Imjin. Peperangan Myeongyang terjadi antara pemberontakan Jepang dengan armada lautnya diberi nama Toyotomi Hideyoshi dengan kerajaan Joseon Korea dengan nama angkatan lautnya yaitu Angkatan Laut Joseon. Tentunya setiap peperangan pasti memiliki komandan dan pemimpin untuk memperlancar peperangan di antara kedua belah pihak. Komandan dan pemimpin yang memimpin kerajaan Jepang antara lain Todo Takatora, Sato Yoshiaki, Kurushima Michifusa, Wakizaka Yasuharu, Mori Takamasa, Kan Michinaga, dan Kuki Yoshitaka. Sedangkan komandan dan pemimpin dari kerajaan Joseon terdiri dari Yi Sun-shin, Kim Ok-ju, Kim Ung-sam, Anwi,
Song Yojong dan Bai Hangrip. Itu merupakan komandan dan pemimpin antara kerajaan Jepang dan juga kerajaan Joseon selama peperangan Myeongnyang. Selanjutnya ada kekuatan perang, di mana Jepang sendiri memiliki 330 kapal, dan diantaranya ada 130 kapal perang, sedangkan di kerajaan Joseon hanya memiliki 13 kapal. Hal ini sangat berbanding terbalik, di mana kekuatan Jepang dan Korea 10:1 tentu saja ada ketimpangan dari armada laut sendiri. Selanjutnya, ada korban dan kerugian yang dialami oleh kerajaan Jepang maupun kerajaan Joseon, di mana Jepang sendiri mengalami kerugian. Terdapat 30 kapal hancur, separuh dari tentara Jepang tewas, dan setengah dari perwira bawahan Todo tewas, termasuk Todo Takatora. Sedangkan di kerajaan Joseon, sedikitnya ada 2 orang yang tewas dan 3 luka-luka di atas kapal andalan Yi Sun-shin, dan sedikitnya ada 8 orang tenggelam dari kapal Anhui. Dengan adanya 13 kapal yang tersisa dari kekalahan Telak Laksamana Wongyun di pertempuran Chilchonyang, Laksamana Yi menguasai selat sebagai pertempuran terakhir melawan Angkatan Laut Jepang yang berlayar untuk mendukung pasukan darat menuju ibu kota Joseon, atau sekarang disebutnya dengan Seoul dalam dunia modern. Kekuatan numerik sebenarnya dari armada Jepang yang diperangi Laksamana Yi tidak jelas. Berbagai sumber pun menunjukkan kapal Jepang memiliki 120 dan 330 kapal. Meskipun ujung bawah kisaran ini merupakan hitungan kapal perang yang sebenarnya. Terlepas dari ukuran armada Jepang, semua sumber menunjukkan jumlah kapal Jepang jauh melebihi jumlah kapal Korea. Namun, setelah kemenangan Angkatan Laut Joseon, masih kalah juga dalam jumlah armada Angkatan Lautnya, sehingga pada akhirnya Laksamana Yi mundur ke Laut Kuning untuk memasuk armadanya dan memiliki banyak ruang untuk pertahanan bergerak. Setelah Angkatan Laut Korea mundur, Angkatan Jepang melakukan serangan ke pantai barat Korea dekat beberapa pulau di Kabupaten Yeongwang. Selanjutnya, latar belakang dari peperangan Myeongnyang. Yang pertama, adanya intrik Jepang yang mengambil keuntungan dari politik yang penuh kemarahan dan perselisihan di istana dinasti Joseon. 2. Laksamana Yi Sun-shin dimakzulkan dan hampir dihukum mati. Tetapi Yi malah disiksa dan diturunkan ke pangkat prajurit biasa. Ketiga, saingan Yi, Laksamana Wokyun, mengambil komando armada Joseon yang di bawah manajemen penuh perhatian Yi telah berkembang dari 63 kapal perang menjadi 166, di mana Won-gyun merupakan seorang komandan militer yang tidak berkompeten, segera menyia-nyiakan kekuatan Angkatan Laut Joseon melalui manuver yang salah arah terhadap pangkalan Angkatan Laut Jepang di Busan. Dalam pertempuran Chilchonyang, Angkatan Laut Jepang dengan Todo Takatora sebagai komandan keseluruhan mengalahkan Angkatan Laut Joseon dan hampir memusnahkan. Segera saat itu, Jepang memperkuat garnisun mereka di Busan dan berbagai benteng di pantai selatan Korea dan memulai invasi kedua. Dengan Angkatan Laut Joseon dikeluarkan dari tempat kejadian, Jepang percaya
bahwa mereka sekarang memiliki akses bebas ke Laut Kuning dan dapat memasok pasokan mereka melalui jalur laut ini yang mereka maju ke utara. 5 tahun sebelumnya, dalam kampanye 1592, Laksamana Yi mencegah Jepang memasok pasokan mereka dengan cara ini, lalu menyembunyikan kapal mereka di pangkalan utama di Pelabuhan Busan. Jepang memulai perang kedua dan memperbarui serangan mereka, mengepung serta merebut kota Namwon pada tanggal 26 September dan juga melawan tentara Tiongkok Ming hingga terhenti di Jiksan pada tanggal 7 September. Tentara Jepang kemudian menunggu pasokan dari bala bantuan dari angkatan laut mereka yang harus memasuki Laut Kuning untuk mencapai pantai barat Korea. Tentara dengan demikian didukung oleh angkatan laut mereka berencana untuk membuat dorongan besar-besaran memperebut kembali Yang atau Seoul. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini pada tahap peperangan terdapat 3 fase, yakni fase pertama ada persiapan, fase kedua ada fase pertama dari perang, yang terakhir ada fase kedua dari perang tersebut. Nah, di fase persiapan ini terjadi Laksamana Yusunshin itu mempelajari berbagai situs untuk pertahanan terakhir mereka di angkatan laut dan memutuskan mereka pergi ke Selat Mairang. Di sini Jepang jelas akan memasuki selat tersebut ketika air pasang dan menguntungkan, dan dia tidak ingin bertempur di selatan selat dengan arus yang menguntungkan penyerangan. Sebaliknya, dia ingin bertempur di perairan di utara selat, di mana arusnya lebih tenang. Selat tersebut memiliki arus yang sangat kuat dan mengalir kira-kira 10 knot pertama ke satu arah, kemudian ke arah berlawanan dalam interval 3 jam. Laksamana Yusunshin menyadari bahwa dia bisa menguntungkan kondisi unik sebagai pengganda gaya. Sempitnya selat juga akan mencegah armada dari pasukan Jepang yang begitu banyak jumlahnya. Perlu diingat, perbandingan sangat besar terjadi di sini saat Laksamana Yusunshin berperang dengan angkatan laut Jepang. Memasuki fase yang pertama atau fase kedua dari pembahasan, yakni fase pertama, arus yang mengalir ke utara yang sudah saya sebutkan tadi. Pagi-pagi pada tanggal 26 Oktober, armada Jepang yang sangat besar terlihat oleh pengintaian dari Laksamana Yusunshin saat mereka ditempatkan di sekitar teluk kecil di ujung selat. Armada Laksamana Yusunshin kemudian turun dari pangkalan mereka di Ushuyong untuk memblokir ujung utara selat. Setelah itu, setidaknya pasukan Jepang ada sekitar 200 kapal, sedangkan pasukan Laksamana Yusunshin terdapat 133 kapal. Dari perbandingan tersebut sudah terlihat jauh ya. Perlu diketahui juga 133 kapal dari Laksamana Yusunshin ini terdiri dari kapal-kapal nelayan yang bergabung kepada Laksamana Yusunshin. Fase kedua atau fase terakhir yang akan dijelaskan yakni harus mengalir ke selatan, yakni diawali gelombang laut segera bergeser dan kapal-kapal Jepang mulai terhanyut ke belakang dan saling bertabrakan. Dalam kebingungan, Laksamana Yusunshin memerintahkan kapalnya untuk maju dan menekan serangan, menggebrak 30 kapal Jepang. Formasi padat kapal-kapal Jepang yang berdasarkan selat sempit untuk mencegah sasaran sempurna tembakan meriam Joshan. Gelombang pasang yang kuat mencegah mereka yang berada di air berenang ke pantai, dan banyak pelaut Jepang yang meninggalkan kapal yang tenggelam atau rusak hingga tenggelam ke dasar laut. Pada akhir pertempuran, sekitar 30 kapal perang Jepang tenggelam. Beberapa dokumenter Korea mencatat sejumlah
kapal yang rusak saat peperangan. Itu. Oke, ini dampak yang terjadi saat peperangan. Setiap peperangan pasti memiliki dampak tersendiri. Begitu juga perang dari Laksamana Yushushin. Saya mencatat terdapat 3 dampak yang terjadi ya. Yang pertama, saat perang menurunnya semangat perang dari pasukan Jepang. Nah, karena menurunnya semangat perang dari pasukan Jepang tersebut diakibatkan oleh tenggelamnya banyak sekali kapal perang Jepang yang berjumlah 30. Dengan tekanan yang sangat kuat tersebut, mental dari pasukan Jepang otomatis akan turun. Yang kedua, ada banyak kapal dan armada laut lainnya yang bergabung. Yang sudah saya singgung tadi, banyak sekitar 113 kapal dari Laksamana Yushushin terdapat dari armada laut lainnya yang bergabung, seperti kayak Cina, yang armada laut Cina yang bergabung karena perselisihan dengan Jepang. Ingat, lawan dari lawan kita adalah sekutu gitu. Yang terakhir ada bergabungnya Angkatan Laut Cina. Nah, ini yang sudah saya sebutkan di atas, bergabungnya Angkatan Laut Cina didasari oleh Laksamana Yushushin memiliki kemungkinan untuk menang dari Angkatan Laut Jepang. Makanya Angkatan Laut Cina yang saat itu berselisih dengan Jepang bergabung untuk membantu Laksamana Yushushin. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.